biasanya para sahabat. Jadi dulu sahabat itu memang sengaja membuat rumahnya jauh dari masjid, karena yang mereka buru itu apa? Pahala, langkah-langkah mereka yang mereka lakukan menuju masjid itu merupakan ampunan atas dosa-dosa mereka. Itu semuanya para sahabat cari. Ini ada di dalam riwayat Bukhari Muslim. Ya, ini Bukhari Muslim. Ini kebetulan satu ketika ini mungkin ini bagian dari cara Allah juga, sekali dari Allah. Para sahabat terlambat datang sholat maghrib di masjid. Nabi marah. Udah mau sholat ini, belum pada hadir semua. Nabi marah. Wallahi la amuranna rajulan fayaqumun nas. Demi Allah, saya ingin menyuruh seseorang menggantikan saya di sini jadi imam, biar dia mengimami orang di masjid ini. Summa ukhalifu lirijali la yashhaduna as-shalah. Saya ingin datangi setiap laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah di masjid. Wa ukharriqu alaihim buyutahum. Saya ingin bakar mereka dengan rumah-rumah mereka yang tidak salat berjamaah itu. Hadis Bukhari Muslim. Saking marahnya Nabi kepada laki-laki yang malas salat berjamaah. Siapa nama sahabat Nabi yang buta? Ibnu Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum. Satu ketika dia datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini orang buta, nggak ada yang bimbing saya menuju masjid. Boleh nggak saya sholat di rumah? Padahal Nabi anggap itu uzurlah bagi dirinya. Ya udah. Tatkala Ibnu Umi Maktum berbalik, maksudnya pengen jalan di pulang nih, setelah mendapat jawaban dari Nabi. Nabi nanya, atas ma'un nida, apakah kamu dengar azan? Qala na'am. Iya, saya dengar Rasulullah. Qala fa'ajib, kalau itu kamu wajib datang berjamaah. Meskipun dia buta, nggak ada yang bimbing dirinya menuju masjid. Fa'ajib, penuhi sebelum azan. Ini yang melek aja susah. Jangankan yang buta kan dikasih izin oleh Rasul. Kita ini meleknya luar biasa. Iya, alhamdulillah kita nggak termasuk yang ditakdirkan oleh Allah untuk tidak dapat melihat itu. Mestinya kita syukuri sehingga kita kayak Sya'ban tadi. Yang nggak dapat melihat saja Allah, Rasulullah tidak kasih izin. Ajib penuhi azan itu, kamu datang. Sehingga yang terkenal di kita itu kalau salat berjamaah apa? Selalunya yang hadis-hadis yang selalu kita angkat hadis sahih dan bagus benar. Salatul jamaati tabdulu min salatil fardhi bisama'i wa isyrina darajat. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri dengan perbedaan 27 derajat. Sifatnya motivasi. Itu betul hadisnya dan itu bagus. Tapi coba dengar ancaman Nabi kepada mereka yang tidak salat berjamaah. Luar biasa Nabi mengancam. Ya, mudah-mudahan kita semua diringankan langkahnya ke masjid ini untuk sholat berjamaah. Ya termasuk juga saya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan sehingga langkah kita ke masjid, bapak-bapak juga semua mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga langkah ke sini bisa lebih mudah, insya Allah. Kita lanjutkan.
Itu hadis yang pertama tentang keutamaan berwudu. Hadis yang lain dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya." Maukah kalian saya tunjuki amalan yang apabila kalian lakukan, kalian kerjakan, Allah hapuskan dosa-dosa kalian. Itu kata Nabi. Wa yarfa'u bihi darajat. Dengan mengerjakan amal tersebut, Allah tinggikan derajat kalian. Dihapuskan dosanya, ditinggikan derajatnya. Apa itu? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat, ya, kami ingin ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, isbahul wudu, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Jadi dengan wudu yang sempurna, seseorang dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Dengan wudu yang sempurna, diangkat derajat seseorang di mata Allah, di sisi Allah. Itu antara lain. Masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan keutamaan wudu. Saya langsung kepada faraidul wudu. Ya, wajib wudu apa saja? Lil wudu'i faraidu wa arkanun tatarattabu minha haqiqatuhu idza takhallafa fardun minha la yatahaqqaqu wa la yuhtaju bi syar'an wa ilaika bayanuha. Wudu itu memiliki beberapa kewajiban yang fardu, ya, fardu dan rukun, ya. Dengan fardu dan rukunnya itulah maka wudu itu mencapai hakikatnya. Apabila salah satu yang wajib itu tertinggal, maka wudunya tidak dianggap, maksudnya itu tidak sah. Secara syar'i, wajib kebayanan. Berikut ini penjelasannya tentang wajib wudu atau faraidul wudu. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini tidak masuk isya ya. Kita azan dulu, baru kita masuk situ. Berikutnya jika ada yang perlu ditanyakan, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, Bapak-Bapak, kita melanjutkan tentang faraidul wudu. Apa saja wajib atau fardu wudu ini? Al-fardul awwal, yang pertama ialah an-niyatu, niat. An-niyatu, niat. Wa haqiqatuha al-iradatul mutawajjihah nahwal fi'li, yaitu kehendak atau keinginan yang diarahkan kepada perbuatan. Jadi niat sesuatu yang kita kehendaki, kita inginkan kerjakan. Apa itu? Sebelum bekerja itu namanya niat. Ya. Wa imtisalu hukmihi wa hiya amalul qalbi mah. Niat itu perbuatan hati, murni perbuatan hati. Kenapa kok beliau menulis istilah murni perbuatan hati? Berikutnya beliau mengatakan, la dakhla lilisani fihi, tidak ada campur tangan lisan di dalamnya. Jadi yang namanya niat itu tidak ada keterlibatan lisan di dalamnya. Kata beliau, wa talaffuzu biha ghairu masyru', melafazkan niat itu tidak disyariatkan, tidak disunnahkan. Melafazkan niat. Wa dalilu fardiyatiha, adapun dalil diwajibkannya niat, hadis Umar bin Khattab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu dilihat dari niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat al-jamaah, semua perawi hadis meriwayatkan hadis ini. Ya, jadi niat itu kehendak hati, bukan ucapan lisan. Maka jika seseorang hendak berwudu, ketika Bapak berdiri dari tempat ini, dari majelis ini karena hendak berwudu, sebenarnya itu sudah niat. Karena niat itu kehendak hati. Adanya kehendak dalam hati ini menggerakkan kita untuk melaksanakan wudu. Itulah niat. Sampai beliau mengatakan tidak ada campur tangan, nggak ada keterlibatan lisan di dalam niat itu. Jadi tidak disyariatkan mengucapkan niat ketika mau wudu, ketika mau sholat, ketika mau saum, kecuali haji, umroh, itu dilapatkan mereka. Nah, seperti nawaitul wudu'a, saya berniat untuk berwudu. Apa lagi lanjutannya? Saya nggak tahu. Ya, nah siap hafal. Jadi kalau menurut saya Sabit itu tidak disyariatkan, tidak disunahkan, nggak ada contoh dari Nabi. Ya, atau Bapak mau sholat, kalau mau sholat bacanya apa? Mau sholat ya, usolli fardal isya arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, kira-kira gitu ya. Ya. Itu niat kira-kira atau apa?
Kalau saya baca usolli fardal isya arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala, itu niat atau bukan? Bukan. Apa namanya kalau bukan, Pak? Ngasih tahu. Pengumuman ya. Itu bacaan. Apabila sudah dilafazkan, itu namanya bacaan. Karena niat itu murni kehendak hati, sedangkan lisan itu bukan lagi kehendak, tapi sudah diredaksikan, sudah dibuatkan sebuah kalimat. Kalau sudah dibuatkan sebuah kalimat, itu bacaan, itu omongan, bukan lagi niat. Ya, Bapak pengumuman katanya. Ya, itu bukan niat. Terus jadi bagaimana dengan orang yang membaca usolli fardal zuhri arba'a raka'atin? Bagaimana dengan hal itu? Memang Imam Mazhab tidak semuanya melarang, ada yang membolehkan, tapi syaratnya ada untuk menguatkan niatnya. Tapi kalau dianggap itu niat sudah pasti nggak benar, karena niat itu amalul qalb, kehendak hati. Azmul qalbi, kehendak hati. Itu. Tapi Nabi tidak pernah mencontohkan. Kalau Nabi tidak pernah mencontohkan, saya tidak mengatakan itu salah, batil, tapi saya mengatakan sebaiknya kita kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa Nabi tidak pernah mengajarkan kita untuk melapaskan niat tatkala kita hendak mengerjakan satu amalan. Apalagi kalau bulan Ramadan 30 malam kita harus baca terus. Nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ya itu. Berikutnya al-fardhu tsani, yang fardu yang kedua atau wajib yang kedua, ghuslul wajhi marratan wahidah, membasuh wajah satu kali. Yang wajib itu satu kali. Tapi kalau Bapak laksanakan 3 kali berarti wajib dengan sunnah. 1 kali wajibnya, berarti kalau dilaksanakan sampai 3 kali, yang 2 dan 3 itu hukumnya sunnah. Boleh, nggak ada masalah insya Allah. Wajah itu dari mana sampai ke mana? Jadi ghuslul wajhi marratan wahidah, isalatul ma'a, yaitu mengalirkan air di wajah ini, di muka ini. Lianna makna al-ghusli, karena makna al-ghusli itu ialah al-isalatu, yang mengalirkan air. Wa haddul wajhi, dan batasan wajah itu, muka ini batasannya dari mana? Min a'la syafihil jabhah. Jadi dari jidat, dari atas jidat tempat tubuhnya rambut, itu merupakan batasan dari atas sampai ke bawah, ila asfalil lihyain, sampai ke tulang, sampai kepada tempat tubuhnya janggut. Jadi tempat tubuhnya janggut ini juga mesti dibasahi. Ya, berbahagialah Bapak yang janggutnya tebal gitu, butuh air lebih banyak. Wa min syahmatil udhuni ila syahmatil udhuni ardan, dan dari tempat nih tubuhnya kuping sebelah ke kuping sebelah untuk lebarnya ini, dari kuping syah ini ada daging yang sini. Nah ini batasannya. Nah, ini masuk nih, dibasahin oleh Nabi ke depan itu. Maka kalau dia breok gitu, ya, jadi dia punya cabang, ya ini juga harus dibasahi jadinya, karena masuk dalam wilayah wajah tadi. Itu. Kalau kumis sudah pasti itu, kumis yang tebal. Itu untuk fardu yang kedua. Yang ketiga, al-fardhu tsalits, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai siku. Kata Sayyid Sabiq, termasuk siku ini ialah ujung tulang ini, itu juga harus dibasahi. Alasannya apa? Karena tidak ada satupun riwayat bahwa Nabi pernah berwudu tidak membasahi sikunya. Bapak, kita tidak usah pelit-pelit kalau wudu, pokoknya panjangin aja deh kalau wudu, itu bagus. Karena Nabi mengatakan
Ada istilah Quran muhajjalin. Apa tuh Quran muhajjalin? Dari kemudian itu Pak, itu semua bekas wudu jadi sumber cahaya. Jadi semua itu bercahaya. Kaki yang dibasuh dengan air wudu juga nanti jadi sumber bercahaya. Jadi kata Nabi, siapa man arada yutilahu rataban ya Pak, siapa yang ingin memanjangkan cahayanya nanti dari kemudian, silakan. Ya, mungkin dia membasuh tangan sampai ke sini, nggak masalah, boleh. Iya, karena dia memanjangkan Quran muhajjalin sumber cahaya nanti di hari kemudian, tatkala kita dibangkitkan menuju pada masyarakat. Semua orang yang berwudu akan memancarkan cahaya bekas-bekas wudunya jika wudunya benar. Iya, karena ada juga yang saya lihat wudu buka keran, kaki di bawah diputar-putar. Padahal sunnahnya kan jari-jari tangan masuk di celah-celah jari kaki dan digosok-gosok supaya semua air bisa masuk di celah-celah kaki. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kata Nabi, satu ketika ada sahabat kecil di tumit dia tertinggal gak kena air. Nabi katakan, wailul lil aqabi minan nar. Neraka wail bagi mereka yang meninggalkan sebesar kelereng, sebesar gundu dari api neraka. Neraka wail baginya akan masuk. Itu jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Yang keempat, mashur ra'si, mengusap kepala satu kali. Di sini dijelaskan ada 3 versi. Jadi Nabi menggunakan kata-kata apa? Mas itu apa? Mengusap kan? Atau adalah saya mengusap tangan saya nih, kemana nih? Kan itu namanya mengusap ya. Sekarang kalau orang itu berwudu, lalu dia pakai jari telunjuk doang begini, mengusap bukan? Bener gak wudunya? Nah apalagi anak muda sekarang banyak yang lebih canggih Pak. Yang udah berwudu, wudunya benar, giliran sampai pada kepala karena udah pakai minyak rambutnya mahal, sisir udah rambut sudah disisir dengan rapi, maka dia pakai handphone ya belakang doang gitu. Ya, mengusap itu ya mesti menggunakan telapak tangan ini dari depan dimulai ke belakang, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Lalu Nabi mengusap telinganya 1 kali untuk kepala itu. Sekarang, apakah memang harus semua rambut? Tidak ada sebenarnya perintah semua. Dari sinilah karena Al-Quran mengatakan wamsahu biruusikum. Itu huruf doang Pak, huruf ba. Biruusikum itu melahirkan penafsiran macam-macam dari ulama. Ada yang mengatakan al-ba'u lil irsa, kata Imam Malik. Ba di situ maksudnya irsa artinya apa? Dirapatkan. Al-ba biru jadi dirapatkan. Semua kena. Imam Syafi'i mengatakan al-ba'u lit-tabaid. Ba di situ lit-tabaid tapi dari kata ba'u. Ba itu apa? Sebagian. Nah, dari sinilah lahir tadi yang usap kepala. Nah, karena kan yang penting sebagian. Maka saya Sabik mengatakan mesti diusap, tidak boleh dengan telunjuk karena Al-Quran menggunakan kata masaha. Masaha itu gini, diusap. Kata beliau. Lalu bagaimana kalau seumpama bapak dalam perjalanan, dalam kondisi darurat, udah pakai, kita bukan orang Arab, itu orang Arab, apalagi orang Afgan itu kan kulit di kepalanya ya. Sepatunya juga pakai hook itu apa? Sepatu yang menutupi mata kaki. Bukannya susah. Dalam musafir lagi, gimana dia wudunya? Ada lagi contoh dari Nabi diangkat di sini bahwa ini rawahul jamaah juga, ya. Nabi dia apakan? Mengusap di atas imamah. Imamah itu apa? Sorban yang menutup di kepala itu. Nabi usap di atas itu. Lalu ada hadis yang lain al-mashu al-khuffain, mengusap di atas khuf sepatu. Syaratnya tadi ketika memakai semua itu kita sudah berwudu. Nanti kalau batal dia berwudu lagi, nggak usah buka sepatu, cukup di atas. Dalam keadaan kapan?
musafir atau darurat. Jangan sampai dari rumah ke sini pakai sepatu saya pakai diusap aja. Saya pernah kaget Pak, mana kata Syekh mana kata itu datang ke Indonesia. Ini karpet nih tempat kita sholat, masuk dia ambil sampah di depan, sepatunya gak dibuka. Iya benar. Ini kan tempat sholat kita waktu masih kuliah di Libya nih. Jadi dia paling depan pakai sepatu sholat sunnah. Orang Indonesia kaget Pak dengan hal begitu karena dia tidak pernah melihat. Sampai di Masjidil Haram sekarang itu kita masih nemukan orang begitu, pakai sepatu masuk dalam Masjidil Haram. Sepatunya tipis, kulit semua, menutupi mata kaki. Kemarin saya masih ketemu begitu. Ya saya ini kan sudah paham ya. Kalau dulu kaget saya pertama kali. Itu Syekh mana kata masuk pakai sepatu begitu. Tapi kita mahasiswa ketawa-ketawa aja, gitu-gitu kepala. Baik. Berikutnya al-fardul khamis yaitu ghusl rijlain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki karena tidak ada riwayat. Saya terus baca ini karena kalau saya baca nanti terlalu panjang ini. Tidak ada riwayat bahwa Nabi pernah berwudu tidak membasuh mata kaki. Yang ada Nabi mencela sahabat yang mata kakinya tidak terkena air. Sampai Nabi katakan neraka wail bagi yang meninggalkan sebesar kelereng wudu di mata kaki atau itu. Yang al-fardus sadis yang keenam at-tartib, tertib wudu. Jadi dimulai dari ya lebih sempurnanya dengan sunnah dan wajib diriwayatkan dari Umran Maula Utsman bin Affan. Bagaimana caranya? Kata Umran Maula Utsman, anak Utsman adalah biwudu. Utsman minta supaya berwudu, maka dia masukkan kayu itu, lalu dia cuci kedua tangannya. Setelah itu dia ambil air lagi, summa tamat wastam sakawastam sarah, berkumur-kumur, dihirup air ini sampai ke atas hidung, lalu disempurkan. Hikmahnya apa? Ada hadis yang lain. Nabi jelaskan, fa inna syaitana yabitu fi khaisumihi, setan tidur di lubang hidungnya. Maka dibersihkan ketika kita berwudu, ini dihirup ke atas, lalu disempurkan keluar. Itu. Pak perih loh Pak, ini rupiah kalau baru pertama, kalau udah sering, insya Allah perihnya udah biasa gitu. Ya, dibiasakan aja. Ya, jadi wasam-sara. Kemudian apa lagi? Summa wasala wajhahu salasan. Barulah beliau membasuh. Utsman bin Affan ini membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ila mirfaqaihi salasan, dan membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Tsumma masaha bi ra'sihi marratan wahidah, dan mengusap kepalanya 1 kali. Kita sering menyaksikan ada yang berwudu usap kepala sampai 3 kali sebagaimana anggota wudu yang lain. Berdasarkan sunnah, berdasarkan riwayat, berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat, mengusap kepala itu 1 kali, bukan 3 kali. Ya. Kemudian apa? Summa ghasala kilta rijlaihi salasan, barulah membasuh kedua kakinya juga 3 kali. Caranya tadi apa? Jari-jari tangan kanan masuk di celah-celah jari kaki kiri. Jari-jari tangan kiri masuk di celah-celah jari kaki kanan. Itu digosok itu supaya semuanya terkena air. Itu antara lain. Setelah itu apa? Utsman bin Affan salat sunnah yang ringan 2 rakaat, namanya salat sunnah wudu. Itu tadi